semuanya itu sebetulnya yang namanya acara seremonial dalam pernikahan perkawinan itu kan sebetulnya merupakan simbol-simbol itu. Ya, ya hanya tradisi saja. Hanya melihat itu tradisinya begini. Ini takoni apa? Embuh. Nah, gitu. Baik, jumpa lagi di Krusial, kajian ringkas isu sosial di kanal YouTube Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Kali ini kita akan ngobrol tentang tradisi dan cara perkawinan penghayat kepercayaan. Jadi, simak terus. Baik, di episode keempat ini, sebelumnya di part pertama kita juga sudah berbicara tentang berbagi pengalaman menjadi pemuka pencatat perkawinan penghayat. Dan kali ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang tradisi dan cara perkawinan penghayat kepercayaan. Bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu Bapak Bambang Purnomo, yang akan berbagi cerita tentang tradisi dan cara perkawinan penghayat kepercayaan. Bapak Bambang Purnomo ini beliau adalah Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI Yogyakarta, dan juga Ketua dari Persada atau Persatuan Warga Sabto Darmo. Nah, tadi di part pertama kita sudah bicara ya Pak ya, soal menjadi pengalaman menjadi pemuka pencatat perkawinan penghayat, karena Pak Bambang ini juga merupakan seorang pencatat perkawinan penghayat. Nah, kita akan ngobrol tentang tradisi dan cara perkawinan penghayat kepercayaan sekarang. Pertanyaan yang paling awal Pak, sebenarnya menurut kalau di ajaran Sabto Darmo, di ajaran Bapak itu apa sih ajaran kepercayaan Bapak yang terkait dengan perkawinan Pak? Maksudnya konsep atau ajaran tentang perkawinan di Sabto Darmo itu seperti apa? ya saya kira seperti tadi yang saya utarakan yang pertama kali tadi. Jadi bahwa perkawinan itu kan merupakan suatu perjanjian diri dengan antara wanita dan yang kemudian sudah berjanji pada Tuhan kan begitu. Oke, jadi sebuah ikatan antara dua orang manusia dengan Tuhan untuk apa? Untuk melakukan apa ya, hidup bersama kan gitu kan. Untuk hidup bersama gitu Pak ya. Oke, jadi memang tidak berbeda jauh dengan dengan konsep pernikahan yang pada umumnya. Oke, udah seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai tradisi perkawinan, Mbak, banyak pasangan yang menyebut menggunakan bahwa tradisi pernikahan di kepercayaan khususnya yang di Jawa ya Pak ya, itu kok banyak menyebut menggunakan cara atau adat tradisi Jawa. Sebenarnya yang disebut dengan tradisi Jawa itu yang kayak gimana Pak dalam konteks tradisi pernikahan ini atau perkawinan ini? Sebetulnya kan begini, yang namanya tradisi Jawa itu kan pengertian Jawa kan sangat luas. Ya. Jawa itu bisa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta. Nah, masing-masing punya tata cara perkawinan sendiri-sendiri. Nah, penghayat itu juga kebanyakan mengikuti di daerahnya, di lokal wilayahnya itu. Jadi dalam tata cara adatnya itu ya sama, hanya kemudian di sini hanya ada campuran. Kalau misalnya dari agama yang lain misalnya, itu kan sebagai tata cara dalam seremonial ya, seremonial orang nikah kan gitu. Tapi kan dia menggunakan apa yang sudah ada di lokalnya itu biasanya. Ya. Jadi meskipun basisnya adalah sama-sama Jawa, tapi setiap daerah kemudian memiliki semacam seperti mengikuti tradisi yang berbeda-beda begitu Pak ya. Karena begini juga, ketika di daerah misalnya di daerah Jawa Tengah bagian Barat, Purwokerto misalnya, dengan di Jogja, itu ada yang sama, ada yang beda. Tinggal mengikuti yang mana dia. Wah aku seneng coro Solo, wah aku seneng coro Jogja kan gitu. Nah itu. Jadi tradisinya itu. Tapi kan semuanya itu sebetulnya yang namanya acara seremonial dalam pernikahan perkawinan itu kan sebetulnya merupakan simbol-simbol itu. Ya, simbol-simbol atau harapan-harapan yang ketika seorang setelah melakukan pernikahan itu harus melakukan hak dan kewajibannya sebagai misalnya sebagai istri, sebagai suami kan begitu. Itu disimbolkan dalam acara adat itu sebetulnya, kalau saya nilai begitu. Contohnya saja misalnya begini. Gimana Pak? Ketika di acara pernikahan ya, di pelaminan itu ya, ada seorang yang laki-laki itu nyuntak isinya ada uang, ada beras dan sebagainya kan. Itu kan sebetulnya suatu bentuk
kamu harus bertanggung jawab. Sesuk nek kowe wis ndek bojomu kudu kae kaya kan gitu. Simbol dari tanggung jawab seorang suami kepada istrinya begitu. Itu. Nah, kemudian ada lagi dia harus sungkem pada orang tua. Itu kan sebagai penghormatan pada orang tua, harus diajeni orang tua itu kan begitu. Itu sebenarnya semuanya simbol-simbol semua itu. Nah, itu ada memidak macam-macam ya. Jadi masing-masing daerah ono sing midak telur, injak telur, ada yang tidak gitu loh. Nah, itu simbol sebetulnya. Tapi kan mereka tidak mengatakan. Jadi artinya begini. Itu kan yang melakukan juru paes ya. Tapi juru paes itu tidak pernah menjelaskan. Ya, tidak pernah menjelaskan. Ngopo tidak ngidak endok barang. Nah, itu tidak menjelaskan. Itu kan sebetulnya supaya ngidak endok itu kan sebetulnya untuk memecahkan suatu masalah itu. Oh, itu simbol dari pemecahan masalah gitu. Iya, memang tidak pernah diceritakan atau tidak pernah dikasih tahu kenapa harus dilakukan, Pak. Iya. Jadi ini loh yang harus kita ketahui. Makanya kan saya kemarin melihat di televisi itu banyak sekarang kok berbondong-bondong ke KUA ngarep cerai gitu. Oke. Ya. Ini kan sebetulnya ketika dalam pernikahan itu dia tidak memaknai aku nikah itu untuk apa kan gitu. Nah, ini kan nikah kalau hanya sekedar untuk pemenuhan hawa nafsu kan itu berarti salah itu kan. Nah, ini yang belum pernah dijelaskan, harus begini kan belum pernah dijelaskan. Dan itu ketika dijelaskan tidak pernah akan dia dengarkan. Kalau dulu memang ketika ada acara pernikahan itu ada acara semacam pejangan dari seseorang yang tokoh misalnya ya, itu ya bagus, tapi sekarang sudah nggak ada. Ya, sudah nggak ada sekarang itu. Jadi apakah Bapak melihat bahwa sekarang prosesi pernikahan yang berlangsung dalam konteks masyarakat Jawa begitu Pak ya, itu hanya ya sudahlah, memang biasanya prosesinya seperti ini, harus menginjak telur, harus menuangkan macam-macam dan segala macam, itu ya dilakoni saja, tapi nggak, sebagian dari mereka tidak benar-benar paham artinya. Tidak gitu, paham, Pak. Sehingga apa yang kan ada juga yang pakai itu kalau di sawah itu ada yang namanya garu gitu. Domikul garu gitu kan. Apa kuwi tegese? Ora ono sing jelaske. Ku jenenge ono abot kudu dipukul bareng kan gitu lah. Tapi mereka disuruh ngangket garu ya mau aja gitu. Ya apa gitu. Nggih. Padahal sebenarnya semuanya memiliki makna yang terkandung di masing-masing prosesi ya Pak ya. Jadi kenapa Pak kok menurut Bapak mereka masih mempertahankan itu walaupun mereka sebenarnya mungkin nggak benar-benar paham artinya? Ya kalau menurut saya ya hanya tradisi saja. Hanya melihat itu tradisinya begini. Ini takoni apa? Embuh. Nah, gitu. Itu teman-teman itu. Ya. Baik. Nah, kalau kemudian kita agak sedikit menjurus ke tradisi dan perkawinan penghayat. Apakah cara Jawa yang tadi barusan kita obrolkan itu, yang umumnya diketahui oleh awam tadi itu, sama dengan cara perkawinan penghayat kepercayaan yang apa yang selama ini Bapak rasakan atau alami begitu? Begini, kami memang punya program ya. Jadi di MLKI punya program kan, besok tanggal 3 itu kan ada fasilitasi oleh Dinas Kebudayaan tentang daur hidup. Daur hidup. Ya. Oke. Daur hidup itu diantaranya ada perkawinan. Nah, juga itu nanti akan kita sampaikan kepada mereka bahwa perkawinan itu tidak sekedar hanya upacara seremonial, tapi harus perlu dipahamkan pada mereka yang sedang melangsungkan pernikahan itu harus, karena apa? Ini mengandung nilai-nilai sebetulnya ya, yang sudah tidak pernah tahu. Nek wis diijabke ya wis, berarti wis engko ono apa-apa sudah ngerti. Nah, ini yang sebetulnya perlu dipahamkan juga. Nah, Oke. Tapi itu enggak Pak? Sebenarnya mirip enggak tuh, sama atau enggak itu yang di prosesi-prosesi yang dilakukan ketika seseorang pasangan penghayat ingin menikah, itu prosesinya memang menggunakan adat Jawa itu juga ya? Iya, Jawa. Sama ya? Sama. Oke. Jadi memang sebenarnya berakar dari titik yang sama kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu ada kekhasannya enggak Pak kalau untuk penghayat?
yang membedakan gitu? Entah apa nah, ini proses masing-masing penghayat memang punya cara berbeda-beda. Oke. Ya. Contohnya gimana Pak misalnya? Pak? Seperti kalau di Sabto Dharma itu ya. Jadi kalau pernikahan itu memang dua orang itu duduk bersama dan di atas kain putih, mori putih itu. Yeah. Kemudian dia melakukan sujud. Dalam sujud itu dia meneguhkan diri bahwa ini adalah satu perjanjian kepada Tuhan. Kedua-duanya ya Pak? Iya. Si pasangan itu ya, laki-laki dan perempuan itu. Disaksikan oleh para pemuka penghayat tadi. Nah itu di situ sujud, betulan sujud. Jadi tidak sekedar seremonial bukan, tapi memang sujud betul. Ditunggu lama ya nggak apa-apa. Jadi ketika dia sujud sampai 1 jam ya nggak apa-apa. Karena memang dia ingin artinya supaya ketika dia berjanji pada Tuhan itu tidak sekedar hanya di mulut saja gitu loh, tapi bisa sampai ke hati dan akan itu untuk selamanya kan itu. Nah itu ada cara seperti itu di Sabto Dharma semacam itu. Itu berarti proses proses semacam seperti pengucapan janji pernikahannya atau ijab lah kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Di Sabto Dharma berarti dengan cara sujud tadi itu. Sujud. Kemudian setelah itu acara itu ya seperti yang lain sama prosesnya sama. Gitu. Tapi itu penting itu. Oke, berarti prosesi yang lain misalnya ada tradisi seperti tadi misalnya injak telur dan segala macam itu bisa dilakukan setelah itu. Setelah itu ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya pada umumnya hanya pada proses-proses inti dari pernikahan itu yang kemudian bisa berbeda-beda. Dari pengalaman Bapak, selain berarti memang setiap penghayat prosesinya berbeda Pak ya dalam konteks pengucapan ijab ini misalnya gitu. Saya memang tidak tahu betul yang lain karena yang lain kan jalan yang menikahkan. Oke. Hanya satu yaitu dari Palang Putih itu yang. Oh Bapak sudah pernah menikahkan dari Palang Putih? Belum pernah. Okay. Kemarin saya telepon memang dari Palang Putih itu sudah sekitar ada 25 orang di daerah istimewa Yogyakarta. Itu tapi tata caranya saya tidak tahu karena ya saya pernah kan tidak diundang gitu loh. Jadi nanti memang akan begini. Jadi kami memang akan mengadakan inventarisasi tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masing-masing penghayat. Masing-masing paguyuban, masing-masing penghayat. Sampai gitu. Nanti juga pada kematian juga. Oke, fungsinya berarti semacam seperti supaya kita juga paham bahwa masing-masing penghayat itu memiliki cara-cara yang seperti ini untuk pernikahan, untuk misalnya ada kematian, kelahiran dan segala macam seperti itu Pak ya. Baik. Artinya berarti kita bicara soal ini. Ada beberapa hal nggak Pak yang sekiranya ini menjadi kalau orang Jawa bilang itu seperti pamali itu Pak atau pantangan ketika seseorang ingin melakukan perkawinan penghayat begitu. Tantangannya? Ya. Bagi saya tantangannya kok kan sebetulnya kan yang namanya tantangan itu kan sebelum atau setelah. Ya mungkin bisa harus sebelumnya atau setelahnya. Kalau setelahnya mungkin beda Pak ya. Setelahnya kan setelah mereka sudah mengarungi rumah tangga begitu ya. Ya sebelumnya mungkin Pak. Sebelumnya sebetulnya nggak ada bagi saya tantangannya itu apa. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu misalnya. Paling begini artinya kalau hal yang tidak boleh ya tentunya pelanggaran peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah misalnya misalnya sudah beristri kok mau lagi gitu kan. Tadi bahwa khususnya di Sabto Dharma memang tidak menyarankan untuk menikah lebih dari ataupun menipu satu kali. Kan juga enggak. Tapi kan di dalam ajaran Sabto Dharma kan juga ketika ada orang mau menipu kan dia tahu sebetulnya. Tahu gimana Pak? Jadi begini, ada orang yang ngakuni Joko padahal harus dibujuk gitu kan. Itu ketahuan Pak? Ketahuan. Maksudnya yang tahu itu orang di luar dia? Yang tahu mesti karena dia kulino sing jenenge semedi pakai rasa. Itu akan diberi alat kewaspadaan dia itu. Jadi akan tahu. Makanya di sini kita akan di Sabto Dharma kan ngolah rasa. Jadi tahu tentang gelombang rasa orang itu. Oh gitu ya Pak ya? Artinya memang melalui prosesi sujud itu
kalau dilakukan dengan cara yang benar, maka orang kan bisa merasakan tahu ya. Bahkan sampai ke hal-hal yang detail tadi ini orang nih tahu. Apa ya? Masih Joko Panda gitu ya. Iya, tahu. Wah. Ya. Ya oke. Jadi lah terus gimana Pak kalau misalnya ada orang-orang yang ternyata dia ingin menikah tapi punya maksud-maksud yang lain gitu. Makanya di situ tadi rasa tadi kelihatan. Ya, rasa tadi kelihatan. Jadi ini maksudnya kelihatan. Jadi makanya kita harus waspada di situ loh. Nah, ketika waspada ini sujud itu sendiri sudah menjadikan alat untuk melatih kewaspadaan itu. Jadi akan ketahuan itu. Akan ketahuan ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada harus di apa? Misalnya ada yang ingin menikah dan ternyata ketahuan bahwa dia niatnya menikah itu tidak benar-benar murni karena dia ingin membina rumah tangga, tapi ada niat yang lain gitu Pak. Ya. Ketahuan gitu misalnya. Ya. Itu gimana Pak? Nah ya nanti dengan sendirinya begini, karena begini ya. Di dalam sujud itu ya. Sujud itu kan sebetulnya kan komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, ketika kita komunikasi dengan Tuhan, itu nanti kita akan diberitahu dengan sendirinya. Jadi apa-apa ada orang yang mau berbuat jahat itu akan kelihatan gitu. Gitu. Itu ya kalau sujudnya dengan benar pasti orang kemudian akan kelihatan ya. Kelihatan. Artinya kemudian kesadaran itu akan muncul di dalam dirinya. Iya. Oh begitu. Iya. Itu waspada itu. Apakah itu juga yang menyebabkan terus kemudian ketika dalam sebuah prosesi pernikahan di Sabto Dharma itu orang sujudnya bisa berbeda-beda Pak ya? Lamanya, durasi sujudnya itu. Iya, jadi sujud itu kan kita harus menghilangkan angan-angan kita harus bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hasil komunikasi itu adalah menjadikan kita itu dekat dengan Tuhan sehingga ada apa-apa diberitahu oleh Tuhan kan. Gitu. Oke. Nah, ada semacam ajaran enggak khususnya dari Sabto Dharma gitu tentang caranya agar perkawinan penghayat itu bisa langgeng Pak? Oh, ada. Gimana itu Pak? Nah, ini menarik ini. Ini teman-teman ya, siapa tahu ya kita bisa bilang ini semacam seperti sebuah tips begitu atau nasihat atau saran mungkin kurang lebih seperti itu. Siapa tahu nanti ada yang cocok dan bisa dipakai untuk melanggengkan pernikahan teman-teman semuanya. Gimana Pak? Jadi caranya begini. Saya pernah diberitahu oleh tuntunan kami dulu yang namanya Ibu Sri Pawenang. Kalau sudah suami istri, supaya istri nggak nyeleweng dan suami juga nggak nyeleweng, itu dikecup keningnya. Si suami mengecup kening istri. Istri mengecup kening. Oke. Itu jadi dikecup keningnya di sini dengan menggunakan asma 3 asma Allah itu akan menjadikan alat untuk supaya istri kedua itu hidup rukun terus. Itu dilakukan pada saat prosesi pernikahan atau suatu saat. Jadi itu bisa begini. Itu ketika dia kan ada suatu rasa misalnya. Ada rasa, kok rasanya nggak enak ya misalnya dengan istri atau suami. Nah itu penting saja dalam sujud, setelah sujud terus istrinya dikecup keningnya sini dengan menggunakan asma 3 itu biasa seperti itu. Bisa seperti itu Pak ya? Ya, jadi ini si suami kalau menyeleweng juga jadi selalu teringat istri terus, dan yang istri juga ingat suami terus sehingga perkawinan itu terus tetap bisa berjalan terus jadi langgeng seperti itu. Filosofinya apa Pak? Kok mengecup kening itu ada filosofinya Pak? Saya tidak tahu, tapi itu saya praktekkan juga begitu. Istri ya dulu saya tuh kan juga wong lanang ya toh. Ya. Nah, wong lanang iki jenenge wong ayu ya biasa toh ya. Biasa apa gimana Pak? Biasa gitu. Sing tertarik ya mesti toh itu, normal toh itu. Ya. Tapi saya pernah dikecup ke istri saya. Itu tak saya ingat-ingat terus. Jadi di situ saya tidak akan berani kemana-mana, nggak berani. Ya, itu. Oh gitu ya. Yang ngecup waktu itu istrinya Bapak ya? Iya. Dan Bapak langsung kemudian merasa bahwa iya, itu saya rasakan ini suatu bentuk kasih sayang yang luar biasa gitu. Jadi saya ingat terus gitu. Nah ini saya sampai sekarang sudah berapa tahun dari 78 itu berapa? 1978, 42 Pak, 42 tahun. Ya, 42 tahun. 42 tahun. Dapat 42 tahun menikah ya Pak ya.
dan langgeng sampai hari ini ya Pak ya. Luar biasa. Jadi oke, baik teman-teman. Jadi intinya adalah bahwa tradisi dan cara perkawinan di penghayat kepercayaan itu sebenarnya hampir tidak berbeda, terutama dalam soal prosesinya itu dengan tradisi dan cara perkawinan di Jawa. Kita bicara tentang konteks Jawa di sini sekarang dari pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Bambang Purnomo, bahwa yang berbeda itu hanya pada proses, kalau kita boleh menyebut itu adalah proses ucapan janji pernikahan seperti itu yang mungkin berbeda-beda, di mana di komunitas Sabto Darmo itu dilakukan dengan cara sujud dengan porsi yang bisa berbeda-beda di masing-masing pasangan, karena itu merupakan sebuah prosesi yang sangat penting di dalam ajaran Sabto Darmo, begitu ya Pak ya. Jadi sujud itu adalah inti ibadah dari teman-teman dari penghayat Sabto Darmo, termasuk dalam ketika mereka melakukan prosesi atau menikah, dalam proses menikah seperti itu. Sementara untuk prosesi yang lain tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Dan ini yang menarik tadi adalah bahwa untuk bisa memiliki rumah tangga yang langgeng, abadi, dan berbahagia ke depannya, satu trik yang sangat-sangat simpel dan sederhana sebenarnya sudah diucapkan tadi oleh Pak Bambang Purnomo, yaitu dengan mengecup kening pasangan, gitu ya Pak ya. Dengan mengecup kening pasangan, ini kita bisa merasa bahwa ikatan antara suami dan istri itu bisa lebih kuat, mungkin bisa lebih sayang dan segala macam. Jadi triknya sebenarnya simpel aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman katakanlah sedang gelisah terhadap pasangannya atau apa gitu, ya dikecup aja keningnya. Seperti itu ya. Jadi oke, baik, seperti itu obrolan saya dengan Pak Bambang Purnomo pada hari ini, dan semoga obrolan kami hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ke kanal Yayasan Satu Nama untuk terus bisa mengikuti episode-episode berikutnya dari Krusial, kajian ringkas isu sosial. Demikian dari kami pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.